Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabarnya kembali hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar servis handphone lagi ya. Yang di hadapan kita kali ini adalah HP Lenovo S920 ya, teman-teman. Sebenarnya ada dua, cuma saya akan kerjakan satu dulu ya. Dan ini handphonenya mati ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru dimohon supportnya ya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel saya ini lebih bisa berkembang lagi ya. Nah, ini teman-teman, HP ada dua ya, Lenovo S920 dan satunya Asus dua laser ya. Tapi yang akan saya kerjakan dahulu adalah S920 ini ya. Nah, ini kedua-duanya mati ya teman-teman ya. Dan ini saya beli 40.000 ya, dua biji ya. Dan kondisi kedua HP ini mati ya teman-teman ya. Nah, ini saya beli 40.000 sama orang ya. Dan kebetulan di sini banyak juga orang yang cari semacam rongsokan begitu ya. Kadang-kadang mereka dapat HP diberi orang ya, tapi yang dipastikan HP ini emang milik mereka ya. Nah, ini saya beli 40.000 dikarenakan memang kondisinya satu sudah mati ya, dan kedua harga itu sendiri dia yang beri ya. Jadi dealnya di angka 40.000 ya. Jadi tidak ada masalah lagi dengan transaksi ya. Oke teman-teman, ini HP Lenovo S20 ini kondisi HP-nya memang mati ya. Tapi saya punya feeling ada semacam kehidupan ya. Karena posisi kartu masih ada di situ, dan menurut yang jual juga dia diberi sama yang punya rumah ya, saat dia disuruh membersihkan sesuatu ya di rumah itu. Oke teman-teman, ini langsung kita eksekusi ya. Ini bautnya juga udah nggak ada ya, tinggal satu. Kita akan bongkar dan buka tutup backdoornya ya. Nah, ini teman-teman penampakan mesin utamanya ya, masih terkoneksi dengan baik ya sepertinya. Nah, ini langsung kita eksekusi. Tentunya kita akan cabut dulu fleksibel yang di atas ini buat touchscreen ya teman-teman ya. Nah, ini dia berbentuk fleksibel soket, dan soketnya kita buka baru kita cabut ya. Oke, pelan-pelan aja. Selanjutnya fleksibel soket LCD ya, dan kabel antena. Nah, ini on off, maksudnya volume on off-nya juga pakai fleksibel ya. Dan ini harus kita cabut juga ya, karena untuk membuka mesin utamanya ya. Nanti kita akan eksekusi dengan pertolongan pertamanya dulu ya teman-teman tentunya. Jadi kalau kita servis handphone itu jangan terburu-buru memutuskan ke mesin utama ya teman-teman ya. Lakukan di pertolongan pertamanya dulu ya. Nah, kalau di pertolongan pertamanya tetap nggak bisa, baru kita akan naik tahapan ya. Akan kita cek total mesinnya, dan selanjutnya kita bisa memastikan kerusakan pada mesinnya ya. Nah, ini teman-teman, saya akan cabut fleksibel volume ya. Nah, ini perlu disolder ya, karena ada 5 pin yang nempel di fleksibel itu di papannya ya. Nah, ini harus kita angkat, karena kalau tidak diangkat otomatis mesinnya akan terganjal ya. Nah, itu juga jalur on off nya juga udah dikasih kawat ya teman-teman ya. Sepertinya HP ini sudah diservis ke tempat lain atau gimana ya, tapi yang pasti ini saya hanya coba melakukan pertolongan pertamanya ya. Ya, kalau nggak bisa atau gagal tidak terlalu rugi ya.
karena saya belinya 40.000, jatuhnya satu HP 20.000 ya. Kalaupun tidak bisa, hitung-hitung saya beli spare part lah ya. Tapi ini akan saya coba di pertolongan pertamanya dulu ya. Nah, yang terpenting untuk pertolongan pertamanya ini adalah koneksi utama ya. Artinya terkoneksi di utama saat kita hidupkan ya. Tentunya kita akan coba remajakan kembali konektor baterai ya. Nah, ini perlu diremajakan karena dalam jangka yang cukup lama untuk pemakaian ya. Tentunya ada pemuaian sehingga ada karat atau tidak ada terkoneksi dengan baik di mesin utamanya ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah meremajakan kembali konektor charger ya. Nah, ini ada 5 pin. Nah, pinnya ini kita solder ulang ya, atau kita remajakan kembali. Karena komponen ini adalah komponen utama saat kita hidupkan ya. Artinya baterai, konektor charger dan konektor baterai itu komponen utama yang harus terkoneksi dengan baik ya, maksudnya terlepas dari IC-IC ya, yang juga nggak kalah penting ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya bersihkan ya. Selanjutnya kita bersihkan semua kotor-kotoran atau bekas-bekas minyak, bekas-bekas plug ya, agar tidak ada short atau konslet teman-teman. Nah, yang terpenting lagi adalah untuk IC-IC-nya ya. IC-IC utamanya ini sangat penting juga ya teman-teman. IC power, CPU dan IC MMC ya. Nah, ini harus dihangatkan ya teman-teman ya. Tapi bukan direhot ya. Kalau dihangatkan itu hanya cukup dihangatkan di sisi-sisi atau LC, ada LCD lagi. Di IC-IC besarnya ini ya. Ini sangat penting dihangatkan karena untuk merespon IC ya, agar ada respon saat kita koneksikan. Oke teman-teman, ini sudah dihangatkan ya. Langsung kita pasangkan lagi fleksibel mainboard. Kita pasang lagi fleksibel LCD, juga papan antena. Aduh, papan antena lagi. Kabel antena maksudnya ya. Juga kita akan jumperkan ulang kawat jumpernya ya. Nah, ini sudah di jumper orang ya, tapi saya lihat masih sangat mulus untuk jumperannya, maka saya jumper ulang ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita pasangkan lagi fleksibel touchscreen-nya ya. Ini saya nggak tahu kondisi handphonenya kayak apa ya. Tapi yang pasti saya ngerespon atau ngelihat masih ada respon ya, dan kondisi handphonenya masih layak pakai lah ya. Nah, ini saya pasangkan lagi kabel antenanya, harus terpasang dengan baik ya. Kabel antena itu sangat berpengaruh untuk signal di HP ini ya. Terus selanjutnya kita akan solder lagi maksudnya ya, fleksibel volumenya ya. Nah, ini harus disolder juga, kalau enggak atau lupa otomatis volume atas dan bawahnya tidak terfungsi dengan baik ya. Nah, ini di pertolongan pertama sangat penting ya, kita urutkan ya teman-teman ya. Kita urutkan dari awal sampai akhir ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lakukan pertolongan pertamanya ya. Kita akan lihat respon dari HP-nya ya. Nah, ini juga teman-teman, baterai Lenovo S920 ini bukan baterai aslinya ya. Ini saya lihat baterainya ini untuk baterai Lenovo juga ya, tapi yang untuk seri A6000 nya ya, tapi masih bisa dipakai karena memang hampir sama ya, hanya beda besar dan lebarnya ya. Nah, ini saya akan coba respon pertamanya ya. Ternyata belum ya teman-teman ya. belum ada penampakan ya. Kita akan lihat, sepertinya itu konektor charger dan baterainya belum terkoneksi dengan baik ya. Ini saya ulang lagi ya. Oke, kita lihat ternyata teman-teman, ternyata ada apa dengan cinta ya.
Ada penampakan bar baterainya. Nah ini teman-teman bisa saya pastikan bahwasanya HP ini hidup ya. Ini coba saya pancing on off nya dulu. Nah, ini saya tekan langsung di jalurnya ya. Ternyata belum hidup ya. Nah ini akan saya pasangkan dulu kawat jumper ke jalur on off nya ya. Oke, ini sangat penting juga ya. Sebenarnya on off nya nggak begini ya, tapi saya lihat benar ya orang servis pertamanya. Jalurnya di jumper dulu. Nah nanti kita baru pasangkan backdoornya lagi aja ya. Kita pasangkan backdoornya atau tutupnya mesin ini ya, baru kita hidupkan lagi karena pengaruh sangat besar ya kalau kita pasangkan. Secara otomatis baterainya tidak ada pergeseran teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya pasangkan dulu ya untuk backdoornya. Nah ini sangat penting karena tatakan di baterai nanti lebih nyaman ya. Nah ini bautnya juga tadi udah nggak ada ya teman-teman, satu ya. Ini saya tambahkan baut lagi agar lebih presisi di tulangnya ini ya. Nah ini luar biasa teman-temannya, kalau sampai hidup ya lumayan ya. Ya bisa dijual 100.000, 200 ribuan ya. Karena untuk S250 ini masih sudah 4G ya, sudah 4G. Saya pikir masih 3G ya. Artinya kalau untuk 4G ya masih ada harga lah ya. Tapi paling enggak saya menghilangkan penasaran aja ya, bahwasanya HP yang saya beli dari teman-teman yang sering datang ke sini ya, itu ada cuannya ya. Nah ini saya ganjil teman-temannya karena memang baterainya enggak terlalu panjang ya. Nah ini baterainya Lenovo juga, sama jenisnya A6000 ya, tapi bisa dipakai loh teman-teman. Oke, ini tahapan akhir ya, kita coba charger, kita lihat. Oke teman-teman, ini ada penampakan bar charger ya. Kita lihat hasilnya. Wow, langsung 74% teman-teman, dahsyat. Oke, ini saya langsung hidupkan ya. Nah, seperti yang terlihat tombol on off nya beda dengan aslinya ya. Oke, kita lihat, moga-moga sampai ke menu utama ya. Nah ini penampakan Lenovo sudah ada ya. Kita lihat sampai ke menu utama atau tidak ya. Ini sangat penting karena kalau untuk HP Lenovo kadang-kadang mentoknya di Lenovo ini aja ya. Kalau mentok di sini ya Samsung ya. Bisa kerusakannya di MMC ya, tapi kita tunggu dulu. Kita lihat hasilnya, butuh waktu ya. Nah ini biar nggak masuk angin handphonenya kita elap ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, sudah ke menu awal, sudah ada penampakan menu ya. Artinya HP ini hidup dengan normal ya. Nah, ini rezeki anak soleh nih teman-teman. Seperti yang terlihat sangat bagus ya untuk pengoperasiannya. Tapi itu LCD-nya ada tompel di bawah ya. Tapi nggak apa-apa. Terpenting ini HP sudah hidup ya teman-teman ya. Ini sudah lumayan. Artinya apa yang kita lakukan tadi berhasil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak ya. Terima kasih supportnya. Untuk teman-teman yang baru dimohon like, comment, dan subscribe-nya ya. Sangat penting dukungan teman-teman untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.